Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aidaisyah dengan NPM 2311401PM. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan kesehatan olahraga dan juga kebugaran jasmani. Nah, untuk poin pembahasan daripada penjelasan saya nanti, yang pertama itu tentang definisi daripada kebugaran jasmani dan olahraga kesehatan, kemudian manfaat dan tujuan dari keduanya nanti, kemudian ciri-ciri dari olahraga kesehatan itu seperti apa. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari olahraga kesehatan. Nah, olahraga kesehatan ini merupakan suatu aktivitas olahraga untuk memelihara dan juga untuk meningkatkan derajat kesehatan secara dinamis. Nah, jadi bukan hanya secara statis saja. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan secara dinamis ini tentu saja dilakukan dengan bergerak seperti olahraga. Nah, kaitannya dengan kesehatan sehat di sini itu menurut WHO ada 3 konsep. Yang pertama sehat jasmani, yang kedua sehat rohani, dan yang ketiga adalah sehat sosial. Nah, sehat jasmani ini tentu saja berkaitan dengan fisik, kemudian sehat rohani itu kaitannya dengan mental dan juga seperti rohani itu kejiwaan. Selanjutnya tentang sehat sosial. Sehat sosial itu artinya adalah interaksi manusia itu dengan manusia lain dalam lingkup sosial. Selanjutnya untuk meningkatkan derajat kesehatan itu dilakukan suatu pemeliharaan dan juga pembinaan. Nah, pemeliharaan dan pembinaan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian dalam kehidupan bio, psiko, dan juga sosiologisnya. Nah, bio, psiko, dan sosiologisnya ini berkaitan erat dengan konsep sehat menurut WHO tadi. Selanjutnya, konsep olahraga kesehatan itu seperti apa? Jadi, olahraga kesehatan itu padat gerak, kemudian bebas stres, kemudian dilakukan singkat, itu sekitar 10-30 menit saja sudah cukup. Lalu massal, dilakukan dengan ramai-ramai, banyak orang, kemudian mudah, murah, meriah, bermanfaat, dan juga aman. Nah, selanjutnya ciri olahraga kesehatan. Apa aja sih ciri-ciri daripada olahraga kesehatan itu? Yang pertama itu gerakannya mudah. Tentu saja untuk olahraga kesehatan ini, gerakan yang dilakukan itu mudah, sederhana, namun memberikan efek kepada tubuh. Selanjutnya adalah bebas stres. Nah, bebas stres di sini atau non-kompetitif ya. Jadi, untuk olahraga kesehatan ini tidak seperti olahraga prestasi, di mana ada satu tuntutan untuk mendapatkan penghargaan, jadi bebas stres. Selanjutnya, intensitas submaksimal dan juga homogen. Jadi intensitas untuk olahraga kesehatan ini tidaklah tinggi, di sini disebutkan bahwa submaksimal. Yang penting olahraga yang memiliki gerakannya itu adekuat. Selanjutnya dilakukan 3-5 kali per minggu, atau untuk repetisi olahraga itu minimal 2 kali per minggu. Selanjutnya bentuk daripada olahraga kesehatan itu apa aja? Ada 3 bentuk di sini. Yang pertama itu senam aerobik, yang kedua jalan cepat dan jogging, dan yang ketiga dari olahraga bela diri ada pencaksilat dan juga karate. Nah, senam aerobik sudah tentu saja masuk ke dalam olahraga kesehatan. Kenapa? Karena gerakannya itu padat, yang pertama padat, yang kedua bisa dilakukan secara massal, jadi memenuhi daripada ciri-ciri olahraga kesehatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya jalan cepat dan juga jogging, ini juga termasuk, dan pencaksilat dan juga karate. Nah, perlu diketahui bahwa jenis olahraga kecabangan itu seperti misalkan bulu tangkis, kemudian tenis itu tidaklah termasuk olahraga kesehatan. Kenapa? Karena ada faktor emosi dan juga keamanan yang tidak stabil. Maksudnya untuk faktor emosinya itu kadang tidak stabil ya untuk olahraga jenis bulu tangkis dan juga tenis. Terkadang kita menyingkirkan atau mengabaikan tubuh kita karena saking semangatnya atau saking serunya gitu untuk bermain. Selanjutnya kita bahas tentang kebugaran jasmani. Nah, jadi untuk olahraga kesehatan ini juga tentu saja ada kaitannya dengan kebugaran jasmani.
Kebugaran jasmani ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengalami suatu kelelahan yang berarti. Jadi, kebugaran jasmani ini tidak hanya menggambarkan kesehatan saja, tetapi merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. Jadi, seseorang dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang baik apabila ketika dia melakukan aktivitas sehari-harinya itu dari satu aktivitas kemudian ke aktivitas yang lainnya itu tidak mengalami yang namanya kelelahan yang fatal seperti itu. Dan setelah melakukan suatu aktivitas itu bisa melanjutkan aktivitas lainnya. Kemudian 3 hal penting dalam kebugaran jasmani itu yang pertama ada fisik, yang kedua ada fungsi organ, dan yang ketiga ada respon otot. Fisik sudah tentu saja merupakan bagian penting dalam kebugaran jasmani, dari namanya saja kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani ini tentu saja mengolah fisik agar didapatkan suatu kondisi tubuh yang bugar. Kemudian fungsi organ. Jadi organ di sini bekerja, kemudian bekerja dalam suatu aktivitas, kemudian tentu nanti diharapkan atau harapannya adalah organ ini berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah respon otot. Tentu saja yang namanya berolahraga atau beraktivitas itu ada kaitannya dengan respon daripada otot, karena otot-otot kita itu bekerja ketika kita berolahraga. Nah, selanjutnya manfaat dari kebugaran jasmani. Ada 4 di sini. Yang pertama itu meningkatkan fleksibilitas otot, selanjutnya mengendalikan dan mengelola stres, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh, dan yang terakhir adalah mencegah penyakit. Lalu tujuan kebugaran jasmani, ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama itu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga kekuatan otot. Kemudian melatih keseimbangan dan kelentukan. Yang terakhir adalah meningkatkan energi tubuh dan menjaga kesehatan mental. Tentu saja energi itu dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, jadi dengan adanya tujuan kebugaran jasmani itu tentu saja untuk di sini disebutkan meningkatkan energi agar tubuh mampu beraktivitas dan organ berfungsi dengan baik. Kemudian menjaga kesehatan mental, tentu saja olahraga itu atau berolahraga seseorang akan mendapatkan kebugaran jasmani yang baik. Dan dengan adanya kebugaran jasmani yang baik itu akan menjaga kesehatan mental, karena ketika berolahraga itu juga mengeluarkan hormon-hormon seperti endorfin yang mampu memberikan kesenangan atau kegembiraan. Selanjutnya, ini pembahasan kita yang terakhir mengenai komponen daripada kebugaran jasmani apa saja. Itu sebenarnya ada di sini dituliskan 10. Nah, di antara 10 ini ada yang emang paling penting dalam kebugaran jasmani seseorang. Apa itu? Yaitu daya tahan kardiorespirasi. Ini poin pertama, daya tahan. Nah, daya tahan kardiorespirasi di sini adalah kemampuan seseorang untuk menginput atau menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Kemudian kekuatan otot ini adalah suatu kemampuan di mana otot seseorang itu mampu berkontraksi terhadap suatu beban. Selanjutnya adalah daya ledak. Nah, daya ledak ini merupakan gabungan daripada kekuatan dan juga kecepatan. Jadi kekuatan seseorang dalam waktu yang Jadi daya ledak ini merupakan daya tahan kekuatan otot seseorang dalam melakukan atau menerima beban dalam waktu yang cukup singkat. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk berlari atau bergerak dari satu titik ke titik lainnya itu dalam garis yang lurus. Nah, berbeda dengan yang selanjutnya yaitu kelincahan. Untuk kelincahan ini merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dari satu titik ke titik lain, namun dalam bidang atau dalam lintasan yang tidak lurus. Jadi kayak seperti zigzag seperti itu.
Selanjutnya adalah kelentukan, kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan ini kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh ketika mendapatkan beban agar tidak terjatuh. Lalu koordinasi sudah tentu mengkombinasikan gerakan dari satu bagian tubuh dengan bagian lainnya. Misalkan koordinasi mata dan juga tangan, koordinasi indera dan juga alat gerak tangan. Itu biasanya ini bisa dilakukan dengan seperti di tes atau menggunakan lempar tangkap bola tenis. Selanjutnya adalah akurasi, dan yang terakhir adalah reaksi. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk menyampaikan materi ini tentu saja saya merujuk referensi daripada materi-materi dari buku, kemudian dari jurnal juga. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.